anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik. Alhamdulillah. Udah pada makan? Udah. Alhamdulillah. Gimana pembelajaran daringnya? Aman? Aman. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, pembelajaran yang secara tatap muka ini, ada baiknya kita membaca doa dulu supaya kita mendapatkan syafaat pembelajaran yang berkah. Amin. Pembacaan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kita absen dulu ya. Yang pertama Ririn, yang kedua Anis, Hadir Kak. yang ketiga Fani, Hadir Kak. yang keempat Anita, Hadir Kak. yang kelima Naila. Hadir Kak. Baik, absennya sudah selesai. Selanjutnya, sebelumnya kita memulai pembelajaran ini, kalian tahu kakak ingin memberi motivasi sebentar. Kalian pernah nonton Upin dan Ipin kan? Masih ingat yang episode kelinci sama kura-kura? Yang dimana mereka itu lomba lari, tapi kelincinya itu kalah gitu, tahu kan? Nah, kalian itu masih ingat kan? Kalian tuh harus mengambil pembelajaran dari si kura-kura, jangan ngambil pelajaran dari si kelinci. Kenapa? Kalian tuh misalnya si kura-kura ini mempunyai sifat yang selalu bekerja keras, percaya diri, dan selalu berpikir positif terhadap dirinya dan kemampuannya. Kenapa? Karena si kelinci ini mempunyai sifat yang sombong, angkuh, dan dia tuh merasa aku udah mampu. Jadi pas lomba lari dia tuh kalah kan? Kenapa dia bisa kalah? Karena dia mempunyai sifat yang sombong, angkuh. Jadi dia nggak mau berusaha untuk benar-benar belajar untuk menang gitu kan terhadap apa yang ada. Jadi misalnya nih kalian udah mampu, tapi kalian harus tetap berjuang untuk terus belajar dan belajar. Jadi pada saat ini misalnya pun kalian udah belajar pembelajaran ini di sekolah, kalian harus tetap dengerin supaya jangan lupa terhadap pembelajaran itu. Oke? Kakak ingin pelajaran tentang Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu tentang Khulafaur Rasyidin? Saya Kak. Apa itu? 4 para khalifah. 4 para khalifah. Sebelum 4 para khalifah itu ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nah, sebelum pada pemimpinan 4 para khalifah itu adalah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa Rasulullah? Ada yang tahu? Tunjuk tangannya. Siapa? Ali bin Abi Bukan. Thalib. Sebelum 4 para khalifah adalah Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu kan wafat, jadi pengganti kepemimpinannya adalah Khulafaur Rasyidin. Nah, ada yang tahu 4 para khalifah yang pertama? Saya Kak. Apa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang kedua? Umar bin Khattab. Yang ketiga? Utsman bin Affan. Yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelumnya kakak akan menjelaskan mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu merupakan gelar yang diberikan oleh bukan sih, maksudnya nama. Kalau misalnya kita nih masuk Islam, kita diganti nama dengan nama yang lebih baik gitu. Jadi Abu Bakar itu adalah nama yang udah masuk Islam gitu. Nah, kalau Siddiq itu artinya apa, Kak? Siddiq artinya orang yang terpercaya, orang yang jujur. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah, sebenarnya Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdul Ka'ab. Nah,
Abu Bakar itu lahir pada tahun Abu Bakar itu menemani Rasulullah saat berjuangnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, saat perjuangan Islam. Kalau dibilang memperjuangkan agama Islam sampai benar-benar terjalankan dengan baik. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di Mekah. Beliau itu keturunan dari seorang bangsawan. Nah, beliau ini adalah orang yang tegas. Kenapa? Karena pada saat itu beliau itu masuk Islamnya itu, kalian tahu, beliau itu masuk Islamnya pada saat sebelum beliau masuk Islam, beliau itu pada malam hari beliau itu mau membunuh Rasulullah. Di tengah malam beliau itu mau membunuh Rasulullah, dan dia itu berjalan dengan gayanya yang sangat kasar, tegas, dan sangat ditakuti oleh semua masyarakat. Beliau itu datang, tapi sebelum itu dia itu mendengar suara Fatimah melantunkan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu. Lalu beliau itu mendengar suara Fatimah, dan beliau berhenti dan menghampiri ke rumah Fatimah. Fatimah itu adalah adik dari Umar bin Khattab. Nah, saat itu beliau itu datang dan bertanya kepada Fatimah, apa itu Fatimah yang kamu baca? Karena pada saat itu manusia yang langka yang pandai baca Quran sama yang pandai baca sama pandai nulis, dan salah satunya Umar bin Khattab, karena beliau itu salah satu orang yang pintar dalam membaca dan menulis. Jadi sebelum bertanya kepada Fatimah, kata Fatimah, kamu tuh harus ambil wudu, mandi dulu. Kenapa? Karena itu Alkitab suci yang benar-benar harus dipegang sama orang yang bersih. Jadi kalau misalnya mau memegang itu, jadi beliau itu mengikuti saran Fatimah. Jadi beliau itu mengambil wudu, terus beliau itu membaca dengan penuh hatinya. Beliau itu datang dengan Rasulullah yang tadinya membunuh Rasul, tidak jadi, dan datang menemui Rasul untuk mengikrarkan syahadat kepada Rasul. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah orang yang lahir pada tahun 573 Masehi, yang berasal dari keluarga yang kaya raya juga. Cuman beliau ini memiliki sifat yang jujur dan rendah hati. Beliau orang yang ramah gitu kan. Nah, Utsman bin Affan memiliki gelar apa coba? Zulnurain. Apa itu gelar Zulnurain, Kak? Zulnurain adalah yang menikahi dua putri Rasul. Kenapa dibilang menikahi dua putri Rasul? Karena yang pertama adalah Ruqayyah, yang kedua adalah Ummul Kulsum. Beliau itu pada saat perang Badar kalau nggak salah, beliau itu tidak ikut berperang. Kenapa? Karena beliau mau mengawani Ruqayyah yang sedang sakit parah, untuk menemaninya sakit parah dan merawatnya sehingga dia sembuh. Lalu dia wafat. Setelah itu baru dia menikah dengan Ummul Kulsum, anak dari Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga ialah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah terakhir dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Beliau lahirnya pada tahun 570 Masehi. Beliau itu ikut sama Rasulullah itu dari umur 7 tahun. Jadi beliau itu ikut sama Rasulullah itu dari masih kecil. Tetapi beliau itu masuk Islamnya pada umur 7 tahun. Jadi sifat dan kepribadiannya sangat meniru kepada Rasul, karena Rasulullah itu tidak pernah mengajari hal-hal yang buruk, karena Rasulullah itu manusia yang penuh dengan kesempurnaan. Baik, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Ada yang ingin bertanya atau sudah memahaminya? Sudah? Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, nanti kita akan ada tugas ya. Tugasnya mencatat atau menulis semua